dan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar. Ini laga yang tertunda sebenarnya di pekan ke-8 yang baru dimainkan hari ini, dan menjadi laga terakhir tentunya di penghujung tahun 2025 bagi Persib Bandung dan juga bagi PSM Makassar. Ini laga yang saya pikir akan berlangsung seru karena ingin menutup rangkaian di tahun 2025 ini. Tentunya bagi Persib Bandung, bagi PSM ingin mendapatkan hasil positif atau kemenangan. Nah, angin memang lebih berada di Persib Bandung karena menjamu PSM sebagai tuan rumah di hadapan para boboto yang sangat militan, sangat fanatik. Bagi Mark Klok dan kawan-kawan, mereka tentunya tidak ingin ternoda karena sejauh ini 6 pertandingan terakhir kalau berlangsung di GBLA, Persib tidak pernah kalah, dan itu juga tren positif Persib ingin dinodai oleh PSM karena PSM yang sekarang berada di peringkat ke-8 dengan 19 poin ingin mengincar posisi yang lebih bagus. Kalau ketambahan 3 poin, ya Cugu Eja ini akan bisa melompat paling tidak naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Super Indonesia setelah berakhir di penghujung tahun ini. Nah, saya pikir bagi Persib tidak boleh lengah, ya, terutama lini belakang Persib, dan harus bermain dengan fokus jika ingin mendapatkan 3 poin penting karena Persib sedang memburu pimpinan klasemen yang ada di atas Borneo FC dengan selisih 3 poin, Persib 31 poin. Saat ini kalau menang itu akan lebih bagus, Persib bisa naik ya bersama di puncak, dan ini adalah harapan tentunya bagi Boyan Hodak sebagai pelatih kepala Persib. Boyan dalam press conference kemarin ya di hadapan media mengatakan menaruh respect yang tinggi terhadap calon lawannya PSM. Boyan bahkan mengatakan tidak mudah untuk mengalahkan PSM. Mereka punya pelatih yang oke, pelatih yang bagus. Ya, sekarang PSM kan ditangani oleh Thomas Tuchel, ya, pelatih berasal dari Republik Ceko ini yang sudah memperlihatkan grafik yang bagus, yang mampu mengangkat PSM hingga saat ini ada di posisi ke-8 karena tadinya ada di agak ke bawah, ya. Makanya ini diantisipasi oleh Boyan Hodak, ya, mewanti-wanti ke seluruh pemain penggawah Persib untuk tetap fokus, berhati-hati karena lawan juga pasti ingin mengincar kemenangan. Ya, bukan saja Persib yang akan mengincar kemenangan. Meskipun kondisi dari Ramon Tangge belum begitu oke, tapi Persib masih punya Andrew Jung yang bisa dimainkan, tanpa juga Frank Putros. Pasti di belakang itu akan terdiri dari ada Kakang di sana, ada Eliano yang bermain di 2 sisi flank. Nah, bek tengah ini saya pikir salah satu akan diambil oleh Federico Barba. Entah Julio Cesar atau Matricardi yang dimainkan oleh Boyan, tapi kemungkinan besar mungkin Matricardi akan bermain di posisi bek tengah kalau bermain dengan flat 4 back bagi Persib di belakang. Tentunya dengan penjaga gawang Teja, ya, Paku Alam yang ada di sana. Kemudian di tengah, ya, itu ada 3 menurut saya yang pasti berpeluang bisa bermain. Ya, sudah pasti kapten, ya, Mark Klok, Tom Hai, dan Luko, ya, Luciano Goicoechea. Ini 3 pilar utama yang memegang kendali permainan yang oke di lini paling krusial, ya, lini paling vital bagi Persib di tengah. Sementara di depan saya pikir ya itu Andrew Jung akan bermain jika memang Ramon kurang begitu fit, ya, walaupun Ramon sedang bagus-bagusnya, ya, kita tahu akhir ini terus bisa mencetak gol, ya, sudah ada 3 gol di Liga Super dari keseluruhan 4 gol yang dia buat. Tapi Andrew Jung kalau memang lebih fit akan ada di depan, tentunya dengan Berguinho bermain di big flank dan William Barros. Ini 3 pemain yang pasti bisa diandalkan meskipun Persib masih punya beberapa alternatif, termasuk ada Sadil Ramdhani, ada Beckham Putra, tapi 3 ini saya pikir oke untuk bermain di starting 11 Persib Bandung. Nanti ada super sub, akan ada pergantian, saya pikir mungkin 4-5 pergantian yang biasanya akan dilakukan oleh Boyan Hodak ketika melihat situasi dan kondisi lebih aman. Tentunya ketika sedang unggul pasti akan masuk Beckham Putra, mungkin akan masuk Julio Cesar, akan masuk Saldi Ramdhani, akan masuk, termasuk dengan Adam Alis yang bisa diandalkan untuk bermain. Ada Febri juga, ada Dewa yang semua bersiap tentu, dan Robi Darwis yang ada di bench bagi Persib Bandung.
Tidak ada pilihan lain. Harga mati bagi Persib yaitu 3 poin. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.